Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Palbis Kemuscarto dengan NIM A1T025-028 dari kelas A. Shift saya shift B, yang dulunya shift KRS saya yaitu shift C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbaikan responsi. Langsung saja kita ke videonya. Kita buka dulu Discord-nya. Yang pertama kita akan membuat mengcopy saja, kita mengcopy dari codingan perbaikan satu ini. Copy, kita taruh ke VS Code. Sini saya membuat folder namanya perbaikan. Langsung saja kita buat filenya dengan nama perbaikan 1.p. Kita paste di sini. Ya, di sini langsung saja saya akan menjelaskan setiap per barisnya. Baris pertama yaitu data function dalam kurung lst. Ini artinya yaitu mendefinisikan sebuah fungsi bernama function yang menerima satu parameter input yaitu lst. Baris kedua ada result sama dengan buka kurung tutup kurung. Ini artinya menginisialisasi variabel list kosong bernama result yang berfungsi sebagai penampung data keluaran. Yang resepnya adalah ada variabel adalah sama dengan true. Yang ini adalah menambahkan variabel adalah untuk memiliki logika awal yaitu true atau benar. Yang baris keempat yaitu for i in lst. Itu yang artinya membuat perulangan untuk memproses setiap elemen i yang terdapat di dalam list input. Yang selanjutnya adalah baris kelima if dan kurung i sama dengan flick. Ini artinya jika i itu sama dengan flick, maka baris ke-6 adalah sama dengan not adalah artinya melakukan negasi logika, membalikkan status true menjadi false dan sebaliknya dari false menjadi true terhadap variabel adalah. Jika kondisi terpenuhi yaitu kondisi flick, jika berarti kata lain jika ada string flick di dalam sebuah nanti pembuktiannya, maka akan terjadi membalikan yang awalnya true menjadi false, yang dari false menjadi true. Selanjutnya ada baris ke 1, 2, 3, 4, 5, baris 7. Oh, di sini ada nomornya ya. Baris 7 result titik append dalam kurung adalah artinya menambahkan nilai status terkini dari variabel adalah ke dalam list result pada setiap langkah iterasi. Selanjutnya ada ke-8 baris ke-8 return result mengambil fungsi dan mengabaikan list result sebagai akhir dari hasil eksekusi. Yang langsung saja kita akan ke pembuktiannya. Yes, ini sudah ada, mantap ya ini. Langsung saja kita ke run code. Nah, karena ini pertama langsung flick, jadi yang awalnya sudah diinisialisasi sebagai true langsung ke menjadi false. Selanjutnya ada false lagi karena ini masih belum ada flick di selanjutnya flick tersebut, dan kalian masih false. Nah, di sini kalian tidak ada flick, langsung kita ibaratnya kayak saklar lah ya. Awalnya on menjadi off. Yang pertama ini off, masih off menjadi on atau menjadi true. Terus ini true, ada flick lagi, kita akan tapi program tersebut akan menjalankan false. Terus selanjutnya ada false lagi. Kalau kita di sini tambah lagi nanti ya misal terus flick ini hapus saja. Nah, kita akan ulang. Nah, ya ini masih false ketika ada flick menjadi true. Ya, seperti itu mungkin penjelasan dari file perbaikan 1. Lanjut kita ke file perbaikan 2. Dan lanjut ke soal perbaikan kedua. Kita buka Discord perbaikan 2.p. Kita buat file baru bernama perbaikan 2.p.
kita pastikan di sini. Oke, sebelum masuk ke penjelasan, sebelum masuk ke pembuktian maksudnya, saya akan jelaskan satu persatu atau per baris dari kode tersebut. Baris pertama yaitu bernama defunction dalam kurung name. Ini artinya mendefinisikan sebuah fungsi baru bernama function yang menerima satu parameter atau input yang bernama name. Yaitu selanjutnya ada baris kedua, yaitu kita membuat sebuah variabel yang bernama vocals yang berisi string huruf vokal kecil, yaitu a, i, u, e, o. Ini akan digunakan sebagai acuan untuk mengecek apakah suatu huruf adalah vokal, karena a, i, u, e, o itu adalah huruf vokal. Baris ketiga yaitu if len dalam kurung name kurang dari 4. Ini artinya mengecek panjang string name jika panjangnya kurang dari 4 karakter. Jika panjangnya kurang dari 4 karakter, len di sini menghitung jumlah elemen dalam sebuah string tersebut, atau dengan kata lain, name ini kan string. Misal a, i, o ini kan ada 5 karakter ya. Nah, len ini menghitung karakter ini. Jadi misal kalau ini sampai a, i, u berarti kondisi ini terpenuhi. Jadi kita langsung aja kita ke baris keempat, maka akan memunculkan atau mengoutput kata error di sini. Jadi misal saya ketik a, i, u, maka akan muncul kata error kayak gitu. Lanjut ke baris kelima. Alif dalam kurung name array indeks kedua not in vocals, n dalam kurung name lebih dari 4. Ini artinya ini kan kondisi pertama, berarti ini kondisi kedua. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, kita turun ke kondisi kedua. Salah. Name indeks kedua ini dengan kata lain kita akan mengecek karakter ketiga. Berarti kalau di sini berarti a, i, o berarti karakter ketiganya berarti u. Karena indeks kedua kan indeks kan dimulai dari 0, 1, 2 berarti kan karakter ketiga. Ini tidak sama dengan vowels atau tidak sama dengan dari apa yang sudah kita masukkan di sini, yaitu a, i, o. Dengan kata lain, jika karakter ketiga itu misal d, berarti kan tidak sama dengan vowels, tidak sama dengan di sini, tidak sama dengan salah satu karakter di sini. Dan jumlah dari karakter tersebut yaitu lebih dari sama dengan 4, berarti 4 ke atas. Kita lanjut ke baris ke-6, maka kita keluarkan atau output 3 karakter pertama dari nama tersebut gitu, atau indeks ke 0 sampai ke 2. Lanjut, mungkin ini lebih jelas nanti ada di pembuktiannya lebih gampangnya. Langsung saja kita ke kode ke-7, baris ke-7 maksud saya. Alif dalam kurung name indeks kedua info less sama dengan dalam kurung name lebih dari 4. Ini artinya jika indeks kedua dari nama tersebut atau nama yang nanti kita akan input atau karakter ketiga ini ada di dalam vowels atau ada salah satu dari karakter ini a, i, u, e, o ada di dalam variable name, dan di karakter ketiga ada salah satu dari ini string ini atau karakter ini, misal karakter a, i, u, e, o, dan nama tersebut lebih dari 4, maka kita lanjut ke baris ke-8. Kembalikan 4 baris pertama dari kembalikan 4 huruf pertama dari nama tersebut, atau dengan kata lain 4 huruf paling kiri. Mungkin seperti itu, mohon maaf kalau kurang jelas. Kita langsung aja ke pembuktiannya. Mungkin kita akan mengecek 3 sekaligus ya dalam pembuktiannya. Kita input pertama gitu sama dengan echo misalnya.
echo hasil 1 sama dengan function input 1, maka print cocok ini, cocok. Ini saya memakai teknologi AI yang di sini karena otomatis. Mungkin saya bisa matikan, tapi karena untuk mempercepat durasi ya. Karena saya juga agak-agak kadang bingung juga. Lanjut. Ini kasus untuk if yang pertama, ini kondisi pertama ya. Nanti akan ter-output error, tapi nanti saja kita lanjut ke dua saja. Lanjut ke kondisi kedua. Sudah langsung, mantap. Cocok. Ini kan T, berarti kan tidak ada di dalam for us. Maksudnya karakter ketiga ini kan T, tidak ada di dalam IUEO tersebut loh. Oke, kita lanjut ketiga. Ini jangan ani. Berarti mungkin ani mungkin ya. Jangan bos. Anija nama siapa saya nggak tahu. Ini kan karakter ketiga kan ada di dalam files atau IUEO. Ini isi di sini ada. Lanjut. Ketika masih ada, mantap. Mungkin sudah ya, kita langsung saja run. Loh, kok belum ada? Bentar. Sebentar. Ini kita hapus dulu coba. Sebentar. Ini kok ada yang error? Kok muncul? Sebentar ya guys ya. Mungkin saya cut dulu ya, ini sepertinya ada yang error, nanti saya akan kembali lagi. Mungkin ini karena saya salah peletakan ini ya, apa namanya, tab. Mungkin sudah jadi. Lupa saya, kalau di Python harus diperhatikan ininya apa, tabnya mungkin ya. Mohon maaf. Oke. Sudah jadi ya. Input echo, maka outputnya menjadi error. Karena apa? Karena name-nya ini itu kurang dari 4 karakternya, cuma 3 ini. Lalu yang kedua, Budi, karena ini apa namanya, karakter ketiganya yaitu D, dan ini tidak ada di dalam files, maka akan mengeluarkan hanya 3 karakter paling kiri atau 3 karakter pertama lah ya. Jadi ini hanya mengeluarkan boot saja. Lanjut yang terakhir, yang ketiga, saya memasukkan nama Anija. Di sini huruf ketiganya atau karakter ketiga atau indeks keduanya itu I, dan I ini ada di dalam vokals atau salah satu huruf vokal. Jadi
outputnya menjadi 4 karakter pertama, yaitu namanya unleash. Oke, mungkin seperti itu ya. Mohon maaf jika saya banyak saran ini di perbaikan 2 saya ini, karena ya mungkin saya masih pusing juga ini. Masih semester pertama lah. Lanjut kita ke perbaikan ketiga. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Buka Discord, copy perbaikan 3 topi. Kita masukkan Discord, buat file baru dengan nama perbaikan 3 topi. Pastekan di sini. Seperti biasa, sebelum pembuktian saya akan jelaskan dari baris 1 ke 10 ini per baris bagaimana. Mungkin penjelasan setiap baris dari kode ini tuh. Baris pertama, t function dalam kurung s.2 str. Ini artinya mendefinisikan sebuah fungsi bernama function yang menerima suatu parameter input bernama s, yang dimana s tersebut ingin dibaca string bukan karakter. Mungkin kayak gitu ya singkatnya. Kan biasanya kalau satu hurufan jadi karakter, jadi di sini kita paksa menjadi string. Oke, lanjut baris kedua, def sort underscore lay. Oh iya benar kan underscore ya, sort underscore lay dalam kurung i. Ini artinya mendefinisikan fungsi pendukung di dalam fungsi utama bernama sortLay. Fungsi ini menerima input i. Oke, baris ketiga, return len dalam kurung i. Ini mengembalikan nilai panjang dari i jika i adalah misal jika i adalah kata aku, maka ia mengembalikan angka 3 atau kembali lagi ke yang tadi. Dan ini menghitung ada berapa karakter di dalam sebuah string, kayak gitu intinya mungkin ya. Oke, baris keempat, list word sama dengan ini kosong, membuat sebuah variabel daftar kosong bernama list word yang siap diisi oleh data. Lanjut baris kelima, S sama dengan S titik split tutup kurung. Ini artinya mengambil string S awal lalu memecahnya menjadi daftar kata-kata terpisah. Setiap kali ada spasi, hasilnya disimpan kembali ke variabel S. Misalnya jika S adalah hello world, sekarang S berubah menjadi list hello, word. Jadi sebelumnya hello world ini satu string, ini diubah menjadi 2 string, yaitu menjadi hello dan word. Nah, mungkin kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Baris ke-6, for i in S. Oh ya, ini melakukan berulangan loop untuk setiap kata i yang ada di dalam S. Lanjut baris ke-7, setiap kata tersebut kemudian dimasukkan ke dalam append, ke dalam list word yang tadi dibuat kosong atau yang ini. Oke. Lalu lanjut ke baris ke-8, list word titik sort dalam kurung K sama dengan sortLay. Ini artinya mengurutkan isi list word parameter. Key sama dengan sortLay adalah bagian terpenting. Jadi ini bagian terpenting ya guys. Ini memberitahu Python, urutkan list ini, tapi jangan urutkan berdasarkan abjad A sampai Z, melainkan urutkan berdasarkan hasil fungsi sortLay panjang kata yang tadi yang ini ya. Oke, lanjut ke belum. Hasilnya kata dengan jumlah huruf paling sedikit akan berpindah ke posisi paling depan atau indeks 0. Jadi misal tadi misal aku Irzad, berarti bukan Irzad aku, berarti akunya pindah ke depan, Irzadnya pindah ke belakang kayak gitu, atau pindah ke kiri lalu pindah ke kanan kayak gitu. Lanjut baris ke-9,
ini apa ya, ini L ya, L sama dengan list word berisi apa tuh, mengambil elemen pertama dari list yang sudah diurutkan. Karena sudah diurutkan dari yang terpendek, maka list word dalam indeks 0 pasti adalah kata terpendek. Ya iya sudah pasti sih, karena itu tadi sudah diurutkan ya guys ya. Lanjut baris ke 10, return len dalam kurung L mengembalikan panjang dari kata terpendek tersebut sebagai hasil akhir fungsi. Oke, mungkin agak tidak jelas ya penjelasan saya. Langsung saja kita ke pembuktiannya lah. Sebentar. Oke, sorry tadi saya berhenti sebentar karena disuruh ibu, ada keperluan. Lanjut kita ke pembuktiannya. Input 1 misal ini ya guys, langsung saja nama saya gitu ya, nama saya adalah Eko mungkin ya, ya ini nama samaran lah, bukan nama saya yang asli. Lanjut hasil ujian ya, cocok ya. Saya input 1. Oh bukan, ini bukan input, ini terpendek. Oke, lanjut kita kedua. Aku suka bermain bola, cocok ya, coba langsung pendek hasil 2. Mungkin 3 saja ya pembuktiannya. Ini adalah sebuah kalimat yang sudah, langsung saja lah. Hasil nya error ini. Oke, kita coba start run. Nah, sebentar. Sebenarnya ini ada yang salah. Saya pause dulu. Oke, saya kembali lagi. Jadi maaf ya. Jadi saya tinggal, ini saya bingung. Tadi kan maksudnya kan sudah jadi ya, maksudnya udah tahu gitu untuk string yang memiliki karakter terkecil itu berapa. Tapi saya di sini ingin ngecek gitu loh urutannya dari semisal ini kan nama saya adalah Eko, nanti akan diolah lah sama ini programnya jadi string dengan karakter terkecil itu jadi paling kiri, atau dengan kata lain ini mungkin mirip seperti sorting lah ya. Jadi aku nanti akan paling kiri dilanjut dengan nama saya adalah Eko, nama saya adalah, lalu yang bawahnya ini mungkin ada berupannya I am suka bola bermain,
Lalu yang paling bawah ini mungkin sama ya, karena stringnya itu sudah sesuai semua. Mungkin langsung saja kita ke mungkin ramalan dulu, langsung saja ya, kan sudah benar. Jadi sebelum dilurutkan ini nama saya adalah Eko, setelah dilurutkan Eko nama saya adalah, hasil akhirnya 3 ini maksudnya string dengan karakter terkecilnya itu berapa gitu loh. Ini kan stringnya kan Eko, karakternya itu sudah berapa, 3, berarti karakter terkecilnya dalam sebuah string tersebut adalah 3. Ini IM 2, ini 3. Lalu saya akan jelaskan mungkin codingan pembuktiannya ya. Ini yang pertama, langkah pertama ini melihat bentuk list sebelum diapa-apakan masih acak atau sesuai kalimat ya. Ini nama saya adalah Eko, lalu selanjutnya ada baris ke 14 jadi ini mensimulasikan pengurutan manual untuk pembuktian logika pendek ke panjang. Jadi seperti yang tadi ya. Nah yang ini, nah ini berarti sorry variable check ini berisi input 1 split, berarti kan berisi urutan dari yang terkecil sampai yang terpanjang gitulah intinya. Lalu ini kita print, kita keluarkan, lalu kita check sort. Ini check sort artinya setelah diurutkan, cek memastikan output fungsi asli sesuai dengan panjang kata pertama di list atas. Sorry, sepertinya saya salah. Jadi di sini in satu split maksudnya nama saya Eko ini. Nah, sebetulnya kan berarti maksudnya sudah dibagi-bagi ya. Ini kan satu string, jadi sudah dibagi-bagi menjadi 4 string di sini sebelum dituliskan. Tapi ini sebelum dituliskan, masih sebelum. Nah ini untuk mengurutkannya menggunakan check titik sort dalam kurung k sama dengan len. Ini memakai ini ya mungkin ya. Oke, sort lay. Sort. Lalu kita keluarkan setelah diurutkan menjadi seperti ini. Mantap. Lalu hasil akhirnya fungsi input 1 ini berarti kan karakter dari string terpanjangnya itu berapa gitu. Jadi selanjutnya ini sama saja semua ya. Tinggal diganti-ganti saja. Tambahin 2, tambahin 3. Oke. Ya mungkin segitu ya, mohon maaf penjelasan saya kurang jelas karena saya juga masih bingung ini. Tadi ada musyang dari jam tengah 9 sampai jam 3 ya. Jadi ini saya baru menganalisis habis asar. Ini jujur saja saya juga memakai bantuan AI ya pusing ini sudah pakai bantuan AI, tapi saya menjelaskannya masih kurang jelas. Saya juga masih pusing ini. Mungkin liburan ini saya akan fokus belajar lah ya. Semoga praktikum Alpro ini saya dikasih ya minimal B lah, atau mungkin ya saya tidak berekspektasi tinggi karena jujur saja skill saya masih kurang lah dalam mungkin membaca program oke, tapi untuk menganalisisnya dan mungkin mencoba buat program dari nol gitu, sedikit pusing saya masih. Untuk membaca masih oke lah. Jadi intinya terima kasih. Nah ini sudah ada pengumuman. Oke, mungkin ini yang perbaikan 3. Saya juga masih pusing, jadi mungkin penjelasannya masih kurang jelas ya. Ini saya jelaskan dengan buatan AI dan apa penafsiran saya seperti ini. Check sort ini mungkin setelah diurutkan, cek pertama ini kan sebelum diurutkan, cek kedua ini setelah diurutkan. Nah intinya mungkin kayak gitu lah ya. Fungsi ini
untuk melihat ada berapa karakter di dalam string yang terpendek, mungkin kayak gitu. Oke, mungkin sudah ya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.